dari nama Allah ini ya, kadang kita tidak pernah terpikirkan gitu. Ya walaupun ini tidak tidak menjadikan prinsip ya, tetapi ini bisa menjadikan sebuah keyakinan bagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran gitu. Mereka di luar sana punya Tuhan ya, dan Tuhan mereka punya nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat gitu ya, ada Hubal dan Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Maka Islam pun mengenalkan ya Tuhan yang harus disembah. Namanya siapa? Allah. Kenapa namanya Allah? Gitu ya. Jadi ternyata setelah kalau kita pelajari ya, Allah ini kan sebuah asma atau isim atau nama ya. Sama dengan yang lain punya nama. Seperti kita kan punya nama, tapi nama Allah ini berbeda ya. Kalimat Allah ini terdiri daripada 5 huruf. Alif, lam, ha, 4 huruf ya. Dan ketika 4 huruf ini dihilangkan satu persatu, itu tetap menuju kepada satu itu. Beda sama kita. Aceng misalnya, dibuang A-nya jadi ceng ya. Siapa ceng ya, dibuang C-nya jadi eng. Eng avatar ya. Itu avatar eng. Nah gitu. Tapi Allah ini ketika kalimat alif lam ha, dibuang alifnya itu tetap jadi lillah ya. Jadi lillah bagi Allah. Dibuang alif sama lamnya, tinggal lam sama ha. Lahu bagi Allah ya. Dibuang lamnya satu lagi, hu siapa? Allah juga gitu ya. Dibuang semuanya, nggak ada huruf. Jadinya apa? Hilang. Sesuatu yang tidak ada itu adalah ghaib. Ya, ghaib itu adalah Allah. Allah Maha Ghaib. Itu luar biasanya. Nggak kelihatan. Itu luar biasanya. Dari kalimat Allah saja kita pelajari menambah keyakinan. Oh benar. Ketika Allah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, kalau yang lain-lain itu, ya nama-nama yang lain itu kata Allah dalam surat Yusuf ayat 40, itu hanya nama-nama buatan kalian, ya buatan mereka. Yang nama itu bisa hilang. Dan itu terbukti, ya. Ajaran-ajaran itu ketika pembawa ajarannya mati, ajarannya hilang. Ya, suatu ajaran apa, ya? Ketika pembawa ajarannya mati, maka hilang ajaran itu. Tetapi Islam, ya, dari dulu ketika diutusnya Muhammad sampai sekarang, maka ajarannya terus ada dan tidak pernah berubah. Ya, bisa jadi yang lain ajarannya masih ada, tetapi sudah berubah, penuh dengan modifikasi. Nah, karena kita diperintahkan ibadah sama Allah, maka kita wajib ma'rifatul Rasul. Karena ibadah itu pakai cara, ya, nggak bisa kita ibadah ngarang-ngarang sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, ya. Orang-orang di luar sana melakukan ibadah itu ngarang sendiri, gitu kan ya. Tetapi di dalam Islam tidak bisa, ya. Maka wajibnya kita ma'rifatul Rasul, kita wajibnya mengenal Rasul itu kenapa? Karena kita akan mengibadahi Allah. Allah mengutus Rasul untuk memberikan contoh. Maka setiap Rasul yang diutus oleh Allah itu ajakannya sama. Ya, coba kalau yang yang one week one juice-nya dibaca tuh, ya, ayat-ayatnya bagaimana kalimatnya Musa, bagaimana kalimatnya Isa, bagaimana kalimatnya Soleh, bagaimana kalimatnya Hud, Lut kepada umatnya, gimana coba? Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Gitu kan di Quran ya? Semua Nabi ngomongnya gitu. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, sembahlah dia. Bagaimana cara menyembahnya? Nah, ikutin. Maka dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Gitu. Maka kenapa orang-orang Quraisy itu dicap kafir? Karena apa? Mereka mengatakan beribadah kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah. Maka disebutlah kafir mereka. Dan mereka menolak kepada
Rasulullah, maka disebut kafir. Nah, kita wajib ma'rifatur Rasul. Nah, karena kita wajib ma'rifatur Rasul, maka yang harus kita pahami yang pertama adalah makna Rasul itu apa. Ya. Karena setiap umat itu dikirim Rasul. Walikulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus Rasul. Jadi tidak ada satu umat pun yang di dalamnya tidak ada Rasul. Kenapa? Agar mereka nanti di hadapan Allah tidak mengatakan, ya Allah dulu nggak ada yang ngasih tahu saya. Ya, gitu. Jadi semua umat itu diutus Rasul, gitu. Termasuk umat yang pertama, ya, Adam alaihi salam dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ya, Adam itulah sebagai Rasul. Maka kalau kita berbicara Rasul, ya, bahkan angin itu adalah utusan Allah. Wa arsalar riyah, ya, dan kami mengutus angin untuk membawa kabar gembira. Dengan angin itu datanglah awan hitam, turunlah hujan. Angin saja utusan loh, ya. Itu kalau kita berbicara Rasul, ya, utusan. Jadi utusan Allah itu banyak. Allah mengutus burung gagak kepada siapa? Qabil, ya, untuk bagaimana caranya menguburkan Habil. Allah utus burung gagak. Jadi kalau berbicara Rasul, Rasul itu sampai hari akhir itu akan terus Allah kirim. Karena kata Allah kan begitu, walikulli ummatin rasulan. Kalau Nabi, tutup di Nabi Muhammad. Karena Rasul sendiri mengatakan, innahu la nabiyya ba'di, setelah aku tidak ada lagi Nabi. Ya. Tapi kalau utusan yang membawa risalah itu sampai kiamat. Maka pemahaman ini yang harus kita luruskan. Ya, harus kita luruskan. Jadi utusan Allah itu banyak. Ya, lebah itu utusan Allah, ya. Angin itu utusan Allah, burung gagak itu utusan Allah. Begitu. Tugas Rasul itu adalah membawa risalah. Nah, maka dari ratusan atau ribuan Rasul yang diutus oleh Allah itu, maka disimpulkan, dirangkum dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 25 atau 27, ya, yang disebutkan Adam, Idris, Nuh, Hud. Itu disebut dalam Al-Quran. Nah, dari banyak para nabi dan rasul itu dirangkum lagi oleh Allah sebanyak berapa? 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Karena kita ngapalkan ratusan mah hesenya kalau tadi berita 25 wae saeutik gitu. Diberi 25 ge masih keneh pohon, ya. Pokoknya mah Adam jeung Muhammad lah gitu. Ya, pertama dan terakhir gitu. Nah, maka dirangkum oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13. Mat syara'a lakum minad din ma wasabihi nuha waladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya. Jadi Allah telah mensyariatkan ad-din, ya. Jadi muaranya rasul-rasul dikirim itu untuk apa? Untuk ini, ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gitu. Jadi tugas para rasul itu adalah untuk apa? Untuk melaksanakan ad-din. Ya. Nah, nanti kita akan masuk kepada pembahasan ad-din. Setelah ma'rifatur rasul, maka kita akan ma'rifatuddin. Ya. Mengenal apa itu ad-din, karena tugas rasul itu membawa ad-din, gitu. Jadi ini kesinambungan ini harus kita betul-betul nih, ya, belajarnya. Jadi nggak bisa belajar ma'rifatur roh pungkul beres, enggak, ya. Setelah ma'rifatullah maka harus ma'rifatur rasul, baru kita ma'rifatuddin. Karena semua rasul ini membawa hal yang sama dari Allah, ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ya, untuk menzahirkan din Allah ini di atas din-din yang lain. Gitu. Di sini menandakan bahwa apa? Bahwa
din ini ada dinullah, dinul haq, ada dinul batil, yaitu goiro dinullah, yaitu dinun nas. Ya, nah, itu pembahasan nanti itu. Nah, di Rasul ini yang 5 ini, ya, siapa tadi? Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa. Apa syariat yang Allah berikan kepada mereka? An aqimuddin, tegakkanlah din Allah. Jadi bukan cuma nyuruh sholat, bukan. Ya. Kalau cuma nyuruh sholat doang mah tuh kudu peperangan tuh. Itu bang sholat mah. Ya. Ayeuna orang masjid teboga tinggal ngomong. Ya, tinggal ngomong. Dibikinin masjid yang gede. Sajadahna teu aya, nah dibelikan sajadahna. Panas cenah hareudang nya musim halodo, dibelikan asena. Ya. Gitu. Kalau hanya sholat nggak ada masalah. Tapi din yang lain ini, ya. Karena bimakna din ini bukan hanya sholat. Yang hari ini kita salah pahami, ya. Jadi aqimuddin itu sholat. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Emang orang nak nyentihang baik? Ya. Nyentihang dia, nyentihang itu terus nyentihang. Gitu. Jadi naon eta? Papageran punya. Ya. Gitu. Jadi tihang itu untuk apa? Untuk menyangga yang ada di atasnya. Ya, sebagai penguat. Gitu. Karena kalau tidak ada tiang, maka yang di atasnya akan roboh. Memang tidak salah, ya, kalimat ini. Tetapi jangan sampai kita memaknai adin, iqamatuddin ini hanya sholat. Ya. Maka perintahnya adalah an aqimuddin. Caranya bagaimana? Kata Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Maka kalau adin ini hanya sholat, kenapa kok Allah nyebutnya jangan berpecah belah? Ketimbang sholat makan di imah bisanya. Kok Allah menyebutkan jangan berpecah belah? Maka di sini pentingnya kita ma'rifatul Rasul. Dari Rasul yang pertama diutus oleh Allah sampai yang terakhir, dilihat sejarahnya bagaimana. Ya, dilihat sejarahnya. Jadi yang paling berat itu bukan melaksanakan sholat. Sholat mah gampang kan ya? Itu. Walaupun kata Allah benar, ya. Innahu lakabiratun illa alal khasiin. Ya. Itu sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, benar. Ya. Tetapi bukan hanya sholat, tetapi ada perintah yang lain yang dititik beratkan oleh Allah. Yang itu menjadikan apa? Menjadikan penentu kita di hadapan Allah. Ya. Nah, maka dari ma'rifatul Rasul ini oleh Allah dikenalkan siapa tuh? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam digambarkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah. Ya. Dikisahkan. Jadi bukan dongeng, bukan cerita. Ya. Tapi ini adalah qasasul haq, kisah yang nyata, kisah yang benar diakui oleh seluruh kepercayaan. Orang Nasrani percaya nggak sama Nuh? Percaya, ada filmnya. Cuman bilangnya bukan Nuh, Noah, grup band. Noah, gitu. Ayo orang itu masuk. Jadi orang-orang di luar Islam itu sukanya merubah-rubah, ya, ciptaan Allah, gitu. Cek Allah teh Ismail jadi Samuel, ya. Cek Allah teh Daud jadi David, cek Allah teh Ibrahim jadi Abraham, ya. Maka orang-orang yang suka merubah ciptaan Allah itu ya seperti itu, ya. Orang-orang kafir itu, ya, suka merubah ciptaan Allah, merubah bahasanya Allah. Ya kadang dulu mah kita karena nggak tahu gitu kan, ya. Bahkan sekarang dia kadang suka masih ke bawah gitunya. Gitu. Di dalam Al-Qur'an kan idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dalam hadisnya itu namanya wudu. Gitu ya. Diganti ke orang makanan abdas. Abdas. Gitu.
Cek Allah teh akimi sholat, orang manaon bade netepan sembahyang kan ngarubah-rubah itu. Jadi kalimat yang sudah paten dalam Al-Quran nggak boleh dirubah-rubah. Jadi orang-orang sana itu memang sukanya merubah-rubah ciptaan Allah. Bukan hanya ciptaannya, ajarannya dirubah-rubah. Itulah kesenangan mereka. Gitu. Nah, maka kita diwajibkan untuk ma'rifatul Rasul ini, bagaimana caranya kita bisa meneladani mereka. Bagaimana Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, dikisahkan dengan kisah yang nyata, diakui oleh seluruh umat, gitu ya, bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya, diangkat menjadi nabi umur 50. Jadi umurnya Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Beliau dakwah 950 tahun, itu di dalam ayatnya siang dan malam. Ya, siang dan malam. Intinya dulu ketika awal-awal dapis itu 3 hari 3 malam, gitunya. Waduh berat mir. Ya udah 2 hari 2 malam gitunya. Itu berat keneh mir, sehari semalam. Berat keneh mir, yang 12 jam gitu. Berat keneh nyampe henteu nah. Nyampe henteu nah. Berat terus. Ya, Nabi Nuh itu siang malam 950 tahun. Yang dihadapinya siapa? Pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya. Jadi bukan orang-orang yang rendahan, bukan. Ya, maka ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka, apa kata mereka? Nuh, kamu itu kedudukan sama kita ini, aduh jauh. Kedudukan kami itu lebih tinggi dari kamu. Kalaupun Allah mau nurunin wahyu sama saya lebih mulia dari kamu, gitu kan? Berarti itu apa? Sunnatullahnya begitu. Ketika berdakwah akan dihadapi seperti itu. Bukan hanya begitu, umatnya Nabi Nuh itu, kalau Nabi Nuh sedang berdakwah, apa yang dilakukan? Telinga. Ya, itulah kenapa kita harus ma'rifatul Rasul. Begitulah cara ibadahnya para Rasul itu. Jadi menyampaikan risalah itu begitu berat. Ya, begitu berat. Sampai semua fitnah, segala caci maki keluar. Ya. Maka kalau hari ini kita mendapatkan fitnah, caci maki, itu sudah wajar. Memang sunatullahnya begitu. Ya. Jangankan kita mengajak sebuah kebaikan. Ya. Orang ngajak yang biasa-biasa aja kita mendapatkan cemoohan kan ya. Itu. Maka kemarin ketika tahdzib kan gitu. Orang-orang yang akan menggantikan ya generasi pengganti itu wala yakhafuna laumata laim. Tidak pernah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dicaci maki gimana pun ya jalan saja perintah. Ya. Kata Allah, Nuh bikin perahu di gunung, bikin. Walaupun kata orang tuh, liatin Nuh, bener gila. Ya, terik matahari. Bener gila ini. Bikin perahu di atas gunung lagi. Geus mau sum halodonya di luhur gunung coba rek teh edan kumaha. Ya. Eta teh saking manehna ngajak urang-urang teu daek jadi kitu tak Nuh tah. Waduh karunya teuing Nuh cenah kitu. Tapi Nuh mah tidak menggubris mereka. Terus saja bikin perahu. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah. Ya, sampai fitnahnya begitu besar terus saja. Dan ternyata Allah membersihkan namanya Nuh dengan caranya Allah. Ya, maka kalau datang kepada kita fitnah apa, biarkan saja. Nanti Allah yang membersihkan dengan caranya. Ya. Bertahun-tahun orang benci kepada khilafah, mati kemarin. Ya, lah iya, gitu. Bertahun-tahun orang benci kepada khilafah, mati. Maka kita nggak usah repot-repot. Pasti mati semuanya. Nggak usah repot-repot. Apa contohnya? Yaitu idqalu, ketika Ibrahim berkata liqaumihi kepada kaumnya, inna bura'u minkum. Sesungguhnya aku berlepas diri dari
kalian. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Sungguh telah nyata antara aku dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian kembali beriman kepada Allah. Ya. Jadi benci itu boleh. Ya, kepada apa? Kepada kemaksiatan, kepada kezaliman. Tapi jangan terlalu benci. Ya, sebagaimana Ibrahim, hatta tu'minu, sampai kamu kembali beriman. Kalau dia sudah kembali beriman, sudah. Ya. Kalau dia sudah bertobat, sudah, ulah diungkit-ungkit ke masa lalu, nah. Ya. Gitu. Karena Islam ini, ya. Islam ini datang membawa solusi, membersihkan sesuatu yang kotor. Ya. Islam itu sudah membersihkan yang dulunya kotor menjadi bersih, suci. Sudah. Makanya masa lalu itu sudah, ya, lupakan masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit deh. Ya. Jadi nggak usah disebut-sebut lagi keburukannya. Ulah mana bahula anu ulah. Ya. Namun balik deh kumaha coba, gara-gara orang ngomong gitu mereka balik deh kos gitu. Nah, coba jariah dosa dah. Ya, nggak boleh. Nah itu. Maka Ibrahim alaihi salam mengatakan ini bura'u minkum. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk wala wal baro. Jelas. Jadi kalau sudah masalah akidah sudah. Ya. Kalau masalah akidah, kalau masalah furu kita masih bersama. Ya. Tapi kalau sudah masalah akidah, maka antara kamu dengan saya sudah tidak ada apa-apa. Ya. Kalau bahasa anak sekarang mah lu gua en, gitu kan? Gitu. Lu gua en ya nanya. Lupa. Gitu. Jadi kita pisah walaupun dengan apa? Walau abaukum wa abnaukum wa azwajukum, kan itu ayatnya ya. Walaupun bapak-bapak kalian, walaupun istri, anak-anak, saudara, semuanya. Kalau sudah masalah akidah, mohon maaf. Ya, kalau masih masalah furu'iyah, ayo kita bareng. Ya. Nah itu ya. Jadi kenapa kita harus ma'rifatur Rasul? Karena dari cara ibadah ini kita harus mengikuti pola-pola yang sudah dibawa oleh Rasulullah, dan di dalam perjuangan pasti kita akan menemui apa yang dulu dialami oleh para Rasul. Ya, bagaimana sikap mereka itu harus kita ikuti. Gitu. Jadi tidak bisa kita hari ini, sekarang makan zamannya beda Pak, cina. Kita kalau nggak masuk ke situ nggak bisa, kita masuk dulu ke situ nggak bisa. Ibrahim itu sudah memberikan apa? Memberikan penjelasan. Ya, itu. Ibrahim itu kalau nurut sama Namrud itu dikasih. Ya, sebagaimana Muhammad itu kalau mau nurut sama Abu Jahal mau apa coba? Muhammad, kamu mau tahta? Hayo, Mekah bagi dua, sok saparuh ewang. Ya, kamu mau harta? Seluruh harta Mekah dikumpulkan bagi dua, sok. Masih kurang kene bagi dua, sok kejeng maneh kabeh kajian orang milu. Ya. Kamu mau perempuan yang cantik, kumpulkan perempuan Mekah, kamu pilih mau yang mana. Syaratnya naon? Berhenti dakwah. Ya, nusan dakwah itu teh. Ya, itu bisa memecah belah kita, gitu kan? Justru bapak-bapak datang ke sini itu memecah belah kita. Ya, dari dulu kita sudah rukun-rukun, kamu datang. Ya, datang-datang bawa agama baru. Udah, selesai sudah. Jangan bawa-bawa lagi agama itu. Sudah, kamu mau apa? Diberi. Ya. Tapi Rasul tidak begitu. Nabi Ibrahim tidak begitu, walaupun harus dibakar dalam bara api. Konsekuensinya kan begitu. Ya. Ya jelema teh berdegong teuing. Kamari geus nandatangan ulah make baju hejo ka mana. Kamu masih baik baju hejo keneh. Wah, buat maralongkeun bae kan gitu. Berdegong sih jelema ya. Nah begitulah ya. Tantangan dakwah. Jadi harus perjelas. Nggak bisa masalah akidah itu. Seragam hejo. Ya. Jadi biru. Nah ini maka bagaimana cara kita menyikapi ya situasi kondisi ketika kita berdakwah. Ya. Jadi zaman itu tidak ada beda. Ya. Zaman itu dari dulu sampai sekarang sama. Ya, sama. Hanya saja orang-orangnya berbeda. Karena apa?
Allah silih pergantikan. Ya, dulu ada Fir'aun, dulu ada Musa, dulu ada Namrud, dulu ada Ibrahim, gitu kan ya? Sekarang ada tidak? Ada. Hak dan batil itu selalu akan ada. Ya, ada hak, ada batil. Cuman orang yang beda. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan sebetulnya bukan nama aslinya semua kan? Namrud, Fir'aun itu kan bukan nama asli. Ya, gelar. Gitu. Semua musuh-musuh Islam yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebuah gelar. Maka gelar itu akan ada terus. Fir'aun itu gelar seorang raja di Mesir. Ya, rajana zalim. Gitu. Walaupun ada beberapa Fir'aun yang tidak zalim, ada. Tetapi diabadikan oleh Allah Fir'aun yang zalim itu. Ya. Apakah sekarang ada Fir'aun? Loba. Ya. Fir'aun itu kerjanya apa? Menghalangi dakwah. Ya. Menghalangi dakwahnya Musa alaihissalam. Padahal Musa yang ngasuh siapa? Fir'aun. Ya. Dari kecil itu diasuh sama Fir'aun Musa itu. Sampai besar gitu kan. Nah itu. Nah maka kita bagaimana kita memahami ya sirah-sirah Nabi itu adalah untuk apa? Untuk bekal kita menghadapi dakwah, bahwa konsekuensi-konsekuensi yang dulu dihadapi oleh para nabi kita pun akan menghadapi walaupun kadarnya berbeda. Karena sesuai keimanan, imannya beda. Ya, kan kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan ujian beban melebihi daripada kapasitas kemampuannya. Maka ujiannya itu sama yang dihadapi, cuman kadarnya berbeda sesuai dengan kadar iman. Ya. Yang kedua, ya, uswah yang kedua oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Kalau orang yang nggak mau ketemu sama Allah mah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Wal yaumal akhir, dan dia ingin berjumpa dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dia menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya, selalu berzikir kepada Allah. Nah maka suri tauladan ini di apa namanya diberikan, ya. Artinya apa? Contoh yang terkecil sampai terbesar itu sudah dicontohkan.